Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 21 dari kelanjutan Battle Trogdhaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zhang Xian yang benar-benar tidak percaya atas pemurnian pil yang telah dilakukan oleh Xiaoyan dan hasilnya sangat mengejutkan. Lalu Zhang Xian pun kemudian dia melangkah maju dan mengambil pil itu sendiri yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan. Zhang Xian langsung terkejut ketika dia memegang pil itu. Warna pil ini seharusnya berwarna merah oranye. Tetapi di saat ini pil buatan Xiaoyan di tangan Zhang Xian tampak berwarna hitam merah. Dan ada api hitam yang masih menyala di permukaan pil itu. Hati-hati, pil buatanku bisa saja menyerangmu. Jika memegangnya dengan tidak hati-hati, kamu mungkin akan terkena racun api, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zhang Xian pun terus memperhatikan pil buatan Xiaoyan ini. Tetapi, tiba-tiba ada nyala api yang menyerbu ke telapak tangan Zhang Xian. Dan Zhang Xian pun sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengembalikan pil itu. Ini aku kembalikan saja, ucap dari Zhang Xian. Zhang Xian pun sadar sekarang bahwa ini adalah pil yang dibuat oleh Immortal Flame. Baiklah, kali ini aku mengaku kalah, ucap dari Zhang Xian. Kemudian, dia pun segera mengeluarkan 500 juta pil sumber gas dewanya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Sepertinya aku sedikit beruntung kali ini. Pil buatan kalian berdua sebenarnya memang sangat kuat. Tetapi aku yang akan kalah lain kali mungkin. Apakah kita bisa bertaruh lagi di babak kedua nanti? Tanya dari Xiaoyan sambil tersenyum. Wang Kuo dan juga Zhang Xian saling memandang setelah mendengar kata-kata itu. Mereka berdua pun tersenyum getir karena Xiaoyan mempunyai Immortal Flame. Jelas itu tidak bisa dibandingkan dengan semua teknik yang telah mereka berdua lakukan. Mereka berdua akan tetap kalah oleh Xiaoyan pada akhirnya. Maaf kakak, sepertinya nggak dulu deh, ucap dari Zhang Xian sambil mengepalkan tinjunya kepada Xiaoyan. Lalu dia segera pergi menjauh. Sementara itu, Wang Kuo tidak banyak berbicara. Wang Kuo hanya batuk-batuk sambil berjalan menjauh, mengisyaratkan bahwa memang mereka berdua bukanlah tandingan Xiaoyan. Melihat kedua orang itu yang baru saja pergi, Xiaoyan pun lalu menghela nafas. Aku tidak menyangka aku masih bisa mendapatkan pil sumber gas dewa dengan cara seperti ini. Mereka benar-benar bodoh, ucap dari Xiaoyan. Setelah menunggu beberapa saat, penilaian pil pun semua peserta telah selesai. Dan pil buatan Xiaoyan lah yang berada di urutan teratas. Ada lebih dari 8.000 peserta yang berpartisipasi dalam kontes kali ini. Tetapi hanya 100 teratas saja yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Dengan kata lain, ada lebih 7.000 orang yang telah membayar 1 miliar sumber gas dewa untuk mendaftar kontes ini. Tetapi setengah dari biaya pendaftaran itu akan dikembalikan untuk mereka yang telah tersingkir atau keluar dari babak pertama. Dengan kata lain, setelah gagal, mereka masih bisa mendapatkan kembali 500 juta pil sumber gas dewa mereka. Setelah platform ini selesai, para peserta dari 4 area yang telah bergabung, jadi peserta kali ini tersisa 400 orang. Setelah babak ini selesai, berarti 100 orang dari 4 wilayah yang lainnya digabungkan menjadi satu. Babak kedua kontes obat mujarab telah resmi dimulai. Putaran kedua kontes tidak hanya akan membandingkan teknik pemurnian dari setiap peserta, tetapi juga akan menilai pemahaman tentang pemurnian obat. Bahan obat yang ditempatkan di depan semua peserta masing-masing sama persis. Dan kalian harus memperbaiki semua bahan-bahan obat itu. Kalian bebas mau membuat pil apapun dengan menggunakan bahan-bahan obat itu. Tidak ada batasan untuk ini. Tetapi jika pil yang kalian buat bernilai rendah, maka kalian akan dianggap gagal dalam kontes ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah memasuki babak kedua ini. Untuk yang kalah di babak kali ini,
kalian akan mendapatkan kembali uang 1 miliar sumber gas dewa kalian yang telah kalian setorkan secara penuh. Dan kalian juga akan mendapatkan ramuan langka sebagai hadiahnya. Tetapi kami percaya tujuan kalian mengikuti kontes ini lebih dari itu. Karena selain hadiah yang sudah ditetapkan sebelumnya, masih ada 5 miliar pil sumber gas dewa sebagai hadiah tambahannya. Dan hanya 10 besar saja yang bisa masuk ke babak final. Dan batas waktu di babak kedua ini adalah 5 tahun, ucap dari petugas kontes. Kali ini, di depan semua peserta, sudah ada sebuah cincin penyimpanan yang berisi berbagai macam bahan obat. Dan setelah semua peserta memeriksa cincin penyimpanan itu, mereka semua lalu merenung. Xiaoyan juga melakukan hal yang sama. Semua peserta hanya diberi bahan obat tanpa resep kali ini. Dan semua peserta dibebaskan untuk membuat pil apa saja dari bahan-bahan obat itu. Jadi, mungkin hasilnya akan berbeda-beda dari setiap peserta. Bagi Xiaoyan, menyempurnakan pil ajaib itu adalah pengalaman yang baru. Jadi, hal ini akan cukup sulit baginya. Dan dia juga sebenarnya tidak yakin untuk memperbaiki pil ini. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan melihat banyak bahan obat yang ada di hadapannya. Dia masih terus mempertimbangkan urutan panduan antara bahan obat tersebut. Sampai 1 tahun telah berlalu, dia hanya menyiapkan perencanaan saja. Dan sampai saat ini, belum ada alkemis yang mulai membuat pil obat. Karena kerumitan sebuah pil ajaib ini benar-benar tidak terbayangkan. Maka jika tidak ada resep sebagai panduan, pasti mereka akan membuat resiko kesalahan yang bisa menjadi lebih besar. Babak kedua ini tidak hanya membuat Xiaoyan kebingungan, tetapi juga semua alkemis yang ada di sini. Namun pada tahun kedua, akhirnya ada peserta yang mulai menyempurnakan bahan obat itu. Tampaknya ada seseorang alkemis yang telah memecahkan misteri bahan obat ini. Dia sudah menemukan arah pemurnian pil obatnya dan mulai memperbaikinya. Tetapi Xiaoyan masih terlihat tidak berdaya. Bahan obat ini dapat dibuat menjadi 3 jenis pil obat. Dan 3 jenis pil obat ini, aku rasa sifatnya memang benar-benar berbeda, ucap dari Xiaoyan. Untuk Xiaoyan yang baru saja bersentuhan dengan pemurnian pil ajaib, dia hampir tidak memiliki pengalaman yang terlalu banyak. Karena itu, saat melihat banyak pil obat atau bahan obat, resepnya tidak ada. Tentu saja itu membuat Xiaoyan sedikit kebingungan untuk melakukannya. Namun ketika Xiaoyan terlihat tidak berdaya dan berniat untuk menyerah saja, ada sebuah suara yang tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Dan itu adalah suara Yaoyan atau Immortal Flame. Kamu terlihat sangat frustasi kali ini. Kalau begitu biarkan aku saja yang membantumu, ucap dari Yaoyan. Apakah kamu tahu cara membuat pil ajaib? Tanya dari Xiaoyan yang sedikit terkejut. Tentu saja, sebagai Heart Flame, banyak apoteker yang telah menjadi tuanku. Jadi, aku telah sedikit belajar dari mereka. Baiklah kalau begitu. Aku akan mentransmisikan beberapa memori resep dari semua bahan-bahan obat kepadamu, ucap dari Yaoyan. Karena memang Yaoyan sedikit berbeda dari Heart Flame lainnya yang bisa menjadi 10 bagian api, dan 10 bagian api ini dapat mengikuti 10 orang sebelumnya. Dengan kata lain, Yaoyan memiliki tuan lebih banyak di antara Heart Flame yang lainnya. Jadi dia memiliki banyak pengalaman tentang Heart Flame yang lainnya. Dalam transmisi memori ini terdapat 3 resep terbaik. Lalu apakah kamu tahu aku harus membuat pil apa dari 3 resep ini? Ucap dari Xiaoyan. Mengenai itu, sebenarnya aku juga tidak tahu, jawab dari Yaoyan. Xiaoyan mulai menganalisis memori dari resep yang diberikan oleh Yaoyan di dalam pikirannya. Resep itu adalah 3 pil obat yang berbeda. Yang satu adalah pil detoksifikasi, satu lagi adalah pil racun, dan yang lainnya adalah pil penyembuhan. Dilihat dari 3 resep ini, hampir semuanya menggunakan bahan obat yang sama. Tetapi pil yang disempurnakan bisa sepenuhnya memiliki sifat yang bertentangan. Xiaoyan segera mengerti mengapa semua peserta di sini merenung sangat lama dan memikirkan bahan-bahan obat ini.
Hal semacam ini membutuhkan bakat yang besar dalam memurnikan obat. Dengan petunjuk yang diberikan oleh Yaoya, meskipun Xiaoyan belum memulai memurnikan obatnya, dia sudah mulai melakukan simulasi pemurnian di dalam pikirannya. Xiaoyan terus mengikuti resep di dalam ingatannya, dan akhirnya dia menemukan arah yang benar. 1 tahun lagi telah berlalu, dan ini adalah tahun ketiga sejak dimulainya babak kedua kontes ini. Xiaoyan pun lalu memejamkan matanya, dan waktu yang tersisa untuknya memang sudah hampir habis. Dia menyimpulkan berulang-ulang kali di dalam pikirannya. Bahan-bahan obat ini, ada 3 jenis pil dapat disempurnakan dalam urutan yang tepat untuk bahan-bahan ini. Tetapi semua bahan obat ini akan memiliki kerugian dan keuntungan masing-masing. Tidak semua bahan obat akan digunakan olehnya, yang menunjukkan bahwa kesimpulan Xiaoyan sangatlah mungkin dia akan menjadi salah. Bahan obat ini tidak boleh digunakan berlebihan atau secara membabi buta. Pasti ada 1 pil lagi yang bisa dibuat dari bahan obat ini agar semua bahan obat bisa digunakan sepenuhnya. Namun setelah Xiaoyan telah menyimpulkan ratusan kali di dalam pikirannya, dia masih belum berhasil untuk menyimpulkan. Xiaoyan pun lalu berkeringat dingin. Dia tahu bahwa waktu untuknya sudah hampir habis. Berapa bulan kemudian, Xiaoyan masih belum bisa sepenuhnya berhasil dalam simulasi di dalam pikirannya. Tetapi saat ini Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Telapak tangannya lalu terangkat dan sebuah api langsung meledak dari telapak tangannya. Tidak ada waktu lagi, karena tidak ada arah yang benar yang bisa aku temukan. Aku hanya harus membuatnya saja dengan kreasiku sendiri, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan melihat sekelilingnya. Setengah dari semua peserta sudah memulai memperbaiki pil obat. Tetapi setengah dari peserta yang lainnya juga masih memikirkan pil apa yang akan mereka buat. Karena mereka tahu bahwa pemurnian secara acak seperti ini pasti merupakan solusi yang akan membuat mereka gagal. Di sini, beberapa alkemis yang ada menggunakan kuali obat untuk pemurnian. Tentu saja, ada juga beberapa alkemis yang tidak menggunakan kuali obat seperti saya. Karena untuk alkemis tingkat tinggi, kuali obat hanya digunakan tergantung dari kebiasaan atau untuk kebutuhan memunculkan efek obat tertentu saja. Di hadapan Xiaoyan, ada puluhan ribu bahan obat. Xiaoyan mulai memurnikannya dengan mengintegrasikannya dari esensi halus dan bahan obat ini terus tercampur bersama-sama. Saat Xiaoyan memurnikan, bahan obat yang tidak dimurnikan di depannya berangsur-angsur berkurang. Dan akhirnya ada 100 bahan obat terakhir yang masih tersisa di depan Xiaoyan. Dan 100 bahan obat ini adalah bahan obat yang langka yang paling sulit dalam menyempurnakan pil. Karena arah langkahnya akan secara langsung mengubah sifat dari pil obat ini. Xiaoyan pun melihat bahan-bahan obat ini dengan hati-hati dan mengidentifikasinya satu persatu. Dia harus membuat pilihan yang tepat saat ini. Karena memang tidak ada catatan terperinci tentang bahan-bahan obat ini. Jadi ini masih merupakan sebuah misteri baginya. Rumput naga ular berbulu bersifat dingin dan mengandung racun. Sementara yang ligu juga merupakan bahan obat dektosifikasi yang baik. Ini benar-benar bertentangan. Bahan obat yang tersisa ini adalah racun, dektosifikasi, nutrisi, atau sigmatasi atau sigmatisasi. Semuanya bersifat bertentangan. Jika semua dimasukkan, maka akan saling menetralisir, gumam dari Xiaoyan. Oh, ini seperti obat yang mungkin salah satu bahannya tuh ada obat flu sama susu murni. Jadi kalau dicampurin ya netral, nggak pengaruh obat flu-nya. Begitu ya. Secara garis lurus seperti itulah. Apakah ratusan bahan obat ini harus kubuang saja? Ucap dari Xiaoyan. Setelah mencapai titik ini, detak jantung Xiaoyan pun sedikit meningkat. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tidak memiliki jawaban yang akurat. Tetapi suara hati Xiaoyan mengatakan kepadanya bahwa bahan obat ini harus digunakan semuanya. Setelah merenung yang sangat panjang, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan semua bahan obat ini. Brus, masukin aja. 100 jenis bahan obat ini mulai menyatu.
Xiaoyan mengelolanya dengan sangat perlahan. Karena bahan obat ini bertentangan satu sama lainnya, ada kemungkinan kegagalan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mengolahnya dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan. Pemurnian obat membutuhkan banyak waktu, dan waktu yang tersisa hanya tinggal 2 bulan lagi saja. Saat ini, banyak alkemis yang telah menyelesaikan pemurnian obatnya. Tetapi yang paling mengejutkan adalah setengah dari para alkemis ini memilih untuk menyerah saja. Lagi pula, sangat sulit untuk memurnikan pil ajaib tanpa sebuah resep, termasuk Xiaoyan sendiri. Jika bukan karena pertolongan dari Yaoyan, mungkin Xiaoyan juga akan menyerah. Saat ini, hanya ada sedikit alkemis yang masih menyempurnakan pil. Xiaoyan adalah salah satunya. Terlihat dalam tatapan para alkemis ini bahwa mereka sangat pesimis dengan hasilnya. Namun, tatapan mata Xiaoyan masih sangat tegas. Sampai ada 2 bahan obat terakhir dengan sifat yang bertentangan ini mulai bisa bersatu dengan stabil. Akhirnya aku berhasil, ucap dari Xiaoyan. Namun saat ini, dia harus diburu oleh waktu. Karena kurang dari 2 bulan lagi babak ini akan berakhir. Semua bahan obat yang Xiaoyan miliki memang sudah terintegrasi, tetapi masih perlu terus dimurnikan dan akhirnya bisa menjadi sebuah pil. Sekarang Xiaoyan pun tidak ragu-ragu lagi. Buar, nyala api di hadapannya mulai membumbung. Kekuatan jiwa Xiaoyan juga ikut meledak seketika. Saat ini, mata semua orang menoleh ke arah Xiaoyan. Wang Kuo dan juga Zhang Xian mengamati apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan saat ini. Dan saat mereka melihat gerakan Xiaoyan, semua orang bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan itu. Aku rasa dia tidak akan memiliki cukup waktu. Tidak mungkin membuat bahan obat yang masih berupa cairan untuk dijadikan sebuah pil dalam waktu kurang dari 2 bulan saja. Ucap dari Wang Kuo. Orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi dia mungkin akan berhasil. Ucap dari Zhang Xian yang mendengar itu. Dan mereka, alkemis lainnya, ada sosok yang berambut perak dan matanya terlihat sangat perak, yang melihat ke arah Xiaoyan juga. Apa? Kekuatan jiwa sepertinya. Kekuatan jiwa orang itu sangatlah terasa akrab, ucap dari sosok itu. Ternyata sosok ini adalah Ling Fei, seseorang yang telah berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam dunia bersama dengan Xiaoyan ketika itu udah lama sekali. Tatapan Ling Fei ini berbalik ke arah Xiaoyan. Setelah melihat dengan cermat, dia pun terkejut dan menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa. Ternyata itu benar-benar dia. Aku tidak menyangka kekuatan jiwa orang ini juga telah menembus tingkat dunia, ucap dari Ling Fei. Tentu saja dia mengenali Xiaoyan dan dia merasa takut akan kekuatan jiwa yang sangat kuat itu. Bagaimanapun dia pernah berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam dunia ketika itu. Pada saat itu, kekuatan jiwa Xiaoyan masih sepenuhnya bisa dikalahkan oleh Ling Fei. Tetapi saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan telah meningkat dengan sangat pesat. Aku pikir dia sudah mati, tetapi aku tidak menyangka dia masih hidup. Padahal, dia diburu oleh aliansi dewa. Orang ini tampaknya sangat luar biasa. Tetapi saat ini, dia terlalu bertindak tergesa-gesa. Dia mungkin tidak akan dapat berhasil menyempurnakan pil yang dia buat. Terlalu sulit untuk memperbaiki pil dalam waktu 2 bulan ini. Terkecuali dia memiliki api yang lebih kuat. Dia pasti akan berhasil, ucap dari Ling Fei. Buar. Saat semua orang melihat pil hitam itu menyala, ada kegemparan di dalam pikiran semua orang saat melihat itu. Ini adalah api milik Xiaoyan. Dan api ini berwarna-warni dan berubah menjadi hitam. Beberapa alkemis pun sadar akan hal itu, bahwa ini adalah api dari Heart Flame. Namun di mata orang-orang ini, Heart Flame hanyalah legenda saja. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti mereka dapat melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri dan merasakan tekanan yang begitu kuat seperti ini. Ternyata dia benar-benar memiliki api yang kuat, ucap dari orang-orang. Tetapi meskipun dengan Heart Flame, 2 bulan tetap saja waktu yang sangat sempit. Aku ingin melihat apakah dia akan berhasil dalam penyempurnaannya kali ini, ucap dari Ling Fei. Semua mata memandang ke arah Xiaoyan. Dan
Akankah Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil obat dalam waktu kurang dari 2 bulan saja? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan sebenarnya sih Sabtu atau Minggu itu kan harusnya ada libur sekali. Jadi ya gue biar kalian nggak kecewa gitu, jadi gue upload aja satu gitu ya. Kemarin satu dan hari ini satu. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Untuk sisa skripnya kalau mau dilepin nanti insya Allah gue nge-lab lah. Kalau kemarin tuh gue kecapean gitu habis nganterin istri ya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.